SMP Negeri 9 di Manado. Mari bersatu membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hasna Pidu, SPD. Pada saat ini saya memberikan materi di masa pengenalan lingkungan sekolah ini, yaitu tentang belajar. Nah, belajar ini di mana kita berada, kita harus belajar. Dan harus belajar itu harus yang efektif. Nah, sekarang yang adik-adik belajar sekarang yaitu belajar cara belajar efektif. Belajar yang efektif itu adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan prosesnya pembelajaran mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, dan ketekunan. Itulah proses cara belajar yang efektif, sehingga kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang untuk mencapai belajar yang efektif tentu saja ada prosesnya yang kita lakukan yang baik dan benar. Nah, belajar ini ada tips-tipsnya. Ya, salah satu tips yaitu belajar atau belajar kelompok. Itu tips pertama. Belajar kelompok itu yaitu kegiatan belajar yang sangat menyenangkan karena ditemani oleh teman kita atau yang oleh orang lain, sehingga kita lebih leluasa berpikir, sehingga kita kelompok belajar kita dijelaskan oleh guru yang belum kita pahami sekarang. Itulah belajar kelompok. Yang tips yang berikut, rajin membuat intisari atau ringkasan. Nah, di mana saja kita membuat suatu pekerjaan harus ada ringkasannya, sehingga apa yang kita buat pasti jadi yang efektif yang kita lakukan, sehingga bagian-bagian penting belajar sebagai dicatat di mana saja, di buku atau di kertas, yang hal-hal yang penting. Jangan sampai kita di saat itu kita bisa menyontek atau merugikan kita sendiri. Yang berikut, tips berikut yaitu membuat perencanaan. Segala sesuatu kita harus ada rencana. Untuk mencapai suatu tujuan, kita biasanya diiringi dengan rencana. Rencana itu adalah sebaiknya membuat rencana, kita melihat sampai di mana mencapai nilai yang kita capai, yaitu dengan kemampuan yang kita miliki. Kita harus membuat rencana belajar yang diprioritaskan, mata pelajaran yang lemah atau pelajaran yang belum kita paham. Itulah perencanaan. Yang berikut, disiplin. Nah, disiplin ini yang paling penting buat kita dalam belajar. Apabila kita membuat jadwal, kita harus dijalankan dengan baik. Apalagi kalau ada contohnya seperti tepat waktu. Kalau kita serius, tidak main-main, pasti konsentrasi kita pasti, belajar kita pasti efektif. Itulah belajar yang dalam disiplin. Yang berikut yaitu menjadi aktif bertanya atau ditanya. Jika hal yang belum jelas, kita harus bertanya, jangan hanya diam. Belum diketahui harus ditanya. Apa yang ditanya biasanya kita akan giat menjawab. Yang apa yang ditanyakan kita harus jawab. Begitu juga apa yang kita belum pahami harus bertanya.
Itulah sebaliknya menjadi tips-tips belajar yang efektif. Yang berikut, belajar dengan serius. Nah, itu penting buat kita. Kalau kita tidak serius, pasti belajar kita akan tidak jelas, yaitu yang tidak belajar tidak serius itu tidak ada hasilnya kalau kita belajar. Jadi sia-sia kita belajar kalau tidak serius atau tidak tekun. Itulah kuncinya belajar keseriusan. Itulah belajar serius. Jadi itu adalah beberapa tips untuk cara belajar yang efektif. Dan yang berikut, kita harus mendengarkan penjelasan guru. Kalau guru sebentar mengajar, jangan kita hanya bermain. Jadi itulah gunanya kalau kita pahami apa yang sudah dijelaskan oleh guru, pasti kita bisa mengerti apa yang dijelaskan. Yang berikut, jangan malu bertanya. Nah, itu lagi penting buat kita. Jangan malu bertanya. Kalau kita malu bertanya pasti sesat. Tidak bisa kita jawab apa yang diberikan oleh diajukan pertanyaan kepada kita. Itulah yang baru. Yang berikut, mengerjakan PR. Pekerjaan PR ini itu perlu buat kita. Jangan kita misalnya diberikan PR oleh ibu guru, kemudian diperiksa, kita jangan menjadi alasan bahwa menunda kita bahwa belum mengerjakan. Itu perlu, karena kita ingat belajar efektif. Jadi kita harus mengerjakan PR itu harus selalu mencari, tidak harus belajar dikerjakan PR itu harus dikerjakan, karena PR itu dikerjakan di rumah. Berikut yaitu selalu mengulangi pelajaran yang sudah diajarkan. Misalnya di sekolah kita mendapatkan pelajaran yang baru, kita ulangi di rumah, karena kita harus melihat apa yang dijelaskan oleh guru, pasti kita ulangi di rumah, jangan dibiarkan. Kalau kita biarkan, kita tidak bisa. Kalau di saat itu kita ulangi apa yang diberikan, pasti kita di rumah pasti bisa. Di mana saja kita belajar bisa dapat. Jadi inilah yang tips-tips yang penting, yang pokok yang kita harus pelajari dalam cara belajar yang efektif. Jadi hanya inilah yang saya berikan, tip-tip untuk belajar yang efektif. Sekian dan terima kasih. Mari bersatu membangun. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Jenny Susana Rolimpani, Sarjana Pendidikan. Dalam hal ini mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris di SMP Negeri 9 Manado. Adik-adikku sekalian yang saya cintai dan banggakan, memasuki tahun ajaran 2020-2021 biasanya selalu diawali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau dikenal dengan MPLS. Tapi MPLS sekarang tidak sama seperti waktu-waktu yang lalu, karena kondisi kita yang belum memungkinkan untuk memberikan materi MPLS secara langsung atau tatap muka, sehingga mengakibatkan MPLS ini dilakukan lewat online, daring, WA, YouTube, dan lain-lain. Oke, saya lanjut. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang tata krama siswa. Tata krama siswa adalah merupakan
satu adat atau sopan santun yang sering disebut etika. Etika ini telah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Contohnya, ketika kita pada masa pertumbuhan, waktu kecil diasuh oleh orang tua kita, di mana orang tua kita melatih untuk melakukan hal-hal yang baik, cara makan yang baik, duduk yang baik, berpakaian yang rapi dan bersih. Nah, itu semua merupakan aturan yang diberikan atau yang diajarkan oleh orang tua kita semasa kita kecil. Namun lama-kelamaan aturan itu bukan cuma sekedar berlaku dalam lingkungan keluarga, tapi di lingkungan yang lebih luas lagi. Teristimewa ketika kita mulai bersekolah, masuk di SD, SMP, dan selanjutnya. Nah, tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dia merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang dipakai dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Kita tahu bersama bahwa tata krama ini terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata yang artinya aturan atau peraturan atau norma. Sedangkan krama yang berarti sopan santun, ya. Tindakan, sifat, dan perbuatan. Itu yang disebut krama. Tata krama berarti adat, sopan, santun, dan kebiasaan yang dilakukan setiap orang. Nah, dalam pergaulan sehari-hari sering kita jumpai ada manusia yang memiliki karakter-karakter yang berbeda. Di sini saya hanya sedikit memberikan contoh. Ada karakter yang saya ilustrasikan seperti buah kadondong. Kalau kita lihat buahnya licin, mengkilap dari luar, tapi di dalamnya kita tahu bersama dia ada banyak duri. Nah, penampilan seseorang kita tidak dilihat dari luar, karena belum tentu penampilan yang bagus di luar menghasilkan baik di dalam. Berikut juga kita lihat ada contoh karakter yang kedua, seperti karakter buah durian. Adik-adikku sudah tahu kan buah durian seperti apa itu? Memang kalau dari luar kita melihat buahnya berduri, tapi di dalam isinya enak sekali, ya. Nah, dari sifat seperti buah durian ini, kalau kita melihat, kadang-kadang tampilannya tidak menarik, kadang-kadang tidak memberi simpati kepada orang lain, terkadang pembawaannya kasar, tetapi ternyata dia memiliki hati emas, hati yang begitu baik. Nah, adik-adikku sekalian, disinilah karakter-karakter yang muncul di tengah pergaulan yang semakin luas, semakin banyak yang kita lihat,
semakin ada banyak pengalaman yang boleh kita pelajari dan sifat-sifat yang ada. Adik-adikku, memang mempelajari tata krama itu orang harus ikuti baik-baik, apalagi bentuk-bentuk disiplin, ya, karena menyangkut pendidikan yang ada di sekolah. Kita harus sopan, kita harus santun terhadap teman-teman kita, terhadap guru-guru kita. Itu dari soal berbicara. Demikian juga dengan soal berpakaian. Kita harus berpakaian yang rapi ketika kita mau datang ke sekolah. Sudah ada hari-hari tertentu yang dijadwalkan menggunakan seragam OSIS, seragam pramuka, atau seragam batik. Dan itu semua merupakan aturan-aturan yang ada di sekolah. Bila mana kita menggunakan pakaian sekolah atau seragam sekolah, kita harus rapi masukkan ke dalam, menggunakan dasi, harus jelas lokasi, ya, tempat bersekolah atau kelas berapa, itu semua harus lengkap. Demikian juga ketika kita mau berolahraga, jadi kita harus sesuaikan dengan pakaian olahraga. Nah, di SMP Negeri 9 juga ada ekskul, ya. Kalau anak-anak yang mengikuti pramuka harus menggunakan pakaian pramuka. Ada baiknya kalau kita menggunakan pramuka yang lengkap, memang enak dan indah dilihat dan dipandang, ya. Adik-adikku sekalian, untuk terakhir aku mau memberikan sedikit titip salam rindu, karena tidak bisa bersama-sama secara tatap muka. Namun saya mau sampaikan, biar kita semakin mau meningkatkan diri kita semakin mau memberdayakan waktu kita, belajar kita, sekalipun lewat online jarak jauh, ya. Mari kita menggunakan waktu itu dengan baik, karena ketika kita menggunakan waktu itu dengan baik, di situ juga kita sudah melaksanakan tata krama sekolah. Sekali lagi, salam cerdas, salam karakter, menyenangkan dan luar biasa. Salam senyum, sabar, sopan, dan santun. Terima kasih adik-adikku sekalian.